wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubbid darain min Fatihah. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal minuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu idza arada abdi ayamala sayi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha fa in amilaha faktubuha bimitliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan wa idza arada ayamala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in amilaha faktubuha lahu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin wa bihi ilahi qala an Abi Sa'idin al-Hudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannati ya ahlal jannah wa yaquluna labaik rabbana wa sa'daik ya fa yaqulu araditum wa yaquluna wa malana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika wa yaqulu ana u'tikum afdala min dzalika qalu ya rabbi wa ayu syai'in afdalu min dzalika wa yaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Cakep nih, di akhir kitab kita disuguhin hadis kayak begini dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman. Nah, ini namanya ciri hadis qudsi. Mana ada nanya sama saya lewat WA atau orang yang mana dah? Apa bedanya hadis nabawi dengan hadis qudsi? Kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi makna dan redaksinya dari Nabi. Jadi Nabi menyampaikan firman Allah gitu. Itu namanya hadis qudsi. Jadi apa? Redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah. Cirinya gampang. Qala Nabi, qala Allah. Nabi bersabda, Allah berfirman. Jadi dua tuh ciri hadis qudsi. Paham dah ya?
Ya, ini WA udah kejawab tuh. Saya kadang-kadang bukan nggak mau jawab Pak, takut kepanjangan jawabannya, ribet, mendingan datang kemari. Yuk, kalau mau nanya, kira-kira jawabannya bakal panjang, mending kemari dah gitu. Jadi saya jelasin. Gak sedikit, banyak kadang-kadang ada ustadz juga datang kemari, Pak. Ayo Pak, ini Pak, tafsirnya gimana? Ayo, saya bukain tafsir. Gitu. Jadi puas dia, mungkin dia ditanya sama jamaah. Mungkin juga dia nggak punya kitab di rumahnya. Kiai ini maksudnya ayat ini bagaimana? Oh datanglah ke rumah. Nah jadi saya jadi belajar juga, diskusi namanya, ngisi kekosongan. Kita buka tuh tafsir banyak banget tuh. Saya ingin nyusun kitab juga ada ilmunya Pak. Oh di atas tafsir tuh, di bawah hadits. Tingkat 3 namanya fiqih. Baru tasawuf, baru kitab yang lain. Ngerti? Nyusun kitab juga ada. Nah kalau ini yang di depan, ini yang saya kaji sehari-hari. Bukan buat jualan ini. Itu buat jualan. Nih ini hari Sabtu nih. Ini hari malam Kamis. Tuh hari Selasa. Ini yang lain santri nih. Kadang-kadang ini saya mutola. Jadi kitab yang ada di sini ini kitab yang saya baca sehari-hari. Kalau saya taruh sono ribet, ini taruh aja di sini. Jadi kerjaan saya baca buku mulu. Ya emang Ustadz kerjanya begitu, mau ngapain lagi? Masa Ustadz Warabi jualan tanah mulu? Ya boleh bisnis. Enggak. Tapi kerjanya Ustadz jualan tanah mulu, gimana baca bukunya? Bukan mau tampil beda, emang begitu kerjaan. Guru saya itu baca buku mulu kerjanya. Kalau baca buku sampai 10 jam saya. Pribados nih, bukan pribadi. Habis subuh. Udah ntar jam 12 baru saya berhenti itu baca buku. Dari dulu saya senang baca. Kesalahan umat Islam tahu nggak ya? Orang mau baca, banyakan baca WA. Makanya orang Jepang yang paling pintar. Konsep kita diambil sama orang Jepang, sama orang Eropa. Iqra tuh. Nah kalau Ustadz gak banyak baca, ntar kalau ditanya jamaah bagaimana? Minimal kalau saya begini, begitu baca minimal saya tahu, oh udah pernah saya baca di halaman sekian di kitab anu, udah nanti kita bedah lagi, enak begitu. Ya bapak jangan ikutin saya, habis dari Jawa orang begini baca buku dari pagi sampai jam 12, kapan kerjanya lu? Ya masing-masing orang ada apanya, ya ada kerjaan, ada gawainya masing-masing. Ini kitab yang di sini, ini yang saya baca sehari-hari, yang juga saya baca dengan para santri dan asatidz untuk mudah supaya nggak bolak-balik. Yang kedua, saya belum punya lemari lagi, mau taruh di mana udah kagak ada tuh. Nanti kadang-kadang ada satu masalah, saya harus jawab. Enggak, bukan pakai WA, bukan. Harus beli kitabnya. Baru beli kitab 2 juta, yang 2 juta, yang 1.500.000. Ya Ustadz modalnya gede juga, kalah dokter. Nah adik saya tuh masuk ke dokteran di UI. Ya, nah modal lo sama gue gedein gue waktu gitu. Doain aja di sini saya ada gitulah. Ya. Gitu. Ini bantu nih, alhamdulillah, cuman orang nggak mau disebut. Ya. Doain panjang umur, rezekinya murah. Man pesan gitu Pak Ustadz, jangan sebut nama saya. Ini dari jamaah nih, dari jamaah kita. Ya, bisa dibeliin tuh bangku, sama itu juga tuh buat istirahat. Kalau itu bangku pendek buat, kalau ini buat mungkin buat 2 minggu sekali aja. Belum juga banyak tuh, kadang-kadang beliin kalau jalan saya mampir ke toko kitab, diambil tadi yang bayar. Gitu. Nanti. Nih doain aja orangnya panjang umur, berkah rezekinya. Ya. Jadi bukan jualan kitab nih, bang, ya. Emang kagak punya lemari. Lagi mesen nih 2 lagi lemari kayak gini. Saya nanti kan rencananya begini, setiap satu lemari itu satu disiplin ilmu. Katakan nih, lemari tafsir semua. Ini fikih semua. Ini tasawuf semua gitu. Belum kesampaian. Kayak dikit-dikit karena lagi koleksi, bukan buat dipajang, buat dibaca. Ngerti gak?
Bapak jangan melihatnya udah ngeri kan gitu. Paham nggak? Yang jelas itu nggak ada catatan utang, nggak ada. Isinya ilmu semua, gitu kan. Bukan buat nakut-nakutin, buat apa? Saya bilang ntar ada ustaz datang kemari mudzakarah, ayo kita buka. Saya nggak percaya sama jawaban WA, nggak percaya. Itu jawab siapa aja sih? Ngerti nggak? Ada orang nanya hukum. Ente begini kalau mau, ini anda kasih jalan. Kalau ente mau nanya sesuatu, kemudian guru nggak ada, tanya, tapi ujungnya NU online, insya Allah benar jawabannya. Karena itu udah hasil diskusi dari para ulama, dikumpulkan. Jadi ente nanya nih, ujungnya pakai NU online, nah itu insya Allah jawabannya benar. Jadi kita ini punya apa? Induk organisasi namanya. Jangan sembarangan, nanya hukum nih. Nggak apa-apa nanya aja, contoh masalah waris ya apa, nanti dijawab sama dia. Yang penting ada ujungnya NU online gitu. Itu saya kasih itu linknya tuh. Kalau mama nggak mau nanya sama saya, nggak mau datang, atau kita berada di tempat jauh dari guru, nah itu saya kasih linknya begitu. Kadang-kadang saya juga begitu, untuk mempermudah, baru kemudian saya cari kitabnya. Ini kadang-kadang orang nanya saya lagi di mana tahu, nggak di rumah saya. Tapi dia buru-buru, udah saya klik aja pertanyaan saya, ujungnya NU online. Minimal ada jawaban sementara. Seperti kemarin ada orang nanya, Ustadz ini bagaimana nih, ada orang meninggal COVID, nggak ada yang pernah dimandiin. Terus gimana? Tayamum boleh nggak? Saya jauh dari apa perpustakaan saya. Tanya, dijawab, banyak pilihannya. Ngerti? Oh boleh ditayamumkan. Nah setelah itu ada jawaban sementara. Baru saya balik ke rumah buka kitab. Nih dalam kitab ini begitu, yakin namanya. Tapi sekalipun langsung saya juga nggak salah karena di situ ada tanggung jawabnya. Itu Pak ya. Ya kalau malas nanya sama, karena udah NU online gitu. Yang lain nggak ada. Ya. Nah ini hadis begini jadinya. Ini tadi lagi nerangin apa? Beda antara hadis kunci dengan hadis nabawi. Yaqulullahu, Allah berfirman, idza arada abdi ayamala sayiatan, apabila hambaku beramal amal kejelekan, fala taktubuha, hei malaikat jangan kalian catat hambaku itu, hatta ya'malha, hingga ia melakukannya. Jadi kalau umpama ada hambaku baru niat kepengen berbuat jahat, jangan ditulis. Nah, umpama gini nih, kita kesel banget sama temen kita, jalan gue singkat nih gitu kan. Itu baru niat doang. Tuh Allah ngomong tuh sama malaikat, jangan dicatat, dia baru niatnya ingkat doang apa gitu kan. Paham dah? Apa aja kagak enak jadi orang Islam. Kalau kita niat berbuat jahat, belum kita kerjain, jangan dicatat gitu. Allah ngomong kepada siapa? Malaikat. Masa ngomong sama orang pitara gitu. Fala taktubuha, jangan kalian tulis. Maksudnya Allah ngomong kepada malaikat, malaikat, jangan kalian tulis tuh kalau ada hambaku niat berbuat jahat tapi dia belum kerjain. Nah, contoh yang gampang dah tuh, mau nyengkat temen gitu kan. Iya, mencatur kalamu terus sengkat. Fa'in amilaha faktubuha bimitya, tapi kalau dia lakukan kejahatan itu, tulis sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kalau satu tulis satu, jangan ditambahin. Coba lihat. Kalau ada orang nih niat berbuat jahat, belum dikerjain, belum dicatat. Tapi kalau niat yang ada di hatinya berbuat jahat dia kerjain, catat sesuai dengan perbuatannya. Gak usah ditambahin. Salah satu, apa? Jangan korupsi. Galak Allah juga sama malaikat. Tulis apa adanya. Dia melakukan apa? Nih, ini, ya tulis apa adanya. Jangan ditambahin. Hebat nggak jadi orang mukmin? Enak kita. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau dia meninggalkan kejahatan itu, umpama dia nggak jadi akhirnya berbuat jahat, dia nggak jadi berbuat jahat, tulis satu kebaikan karena dia meninggalkan karena aku. Coba, ini bapak punya udah gede banget barat tuh, gue sengkat pokoknya dia. Ujungnya ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak jadi.
Itu gara-gara bapak begitu tuh, bapak malah dapat pahala tuh. Enak gak jadi orang Islam? Enak banget. Udah kalau gitu Pak Ustadz saya niat ngaji aja. Terus waktu ngaji nggak datang, saya kan udah dijatuh kebaikan. PA Tuhan nggak bisa dikerjain. Namanya ngerjain tuh Tuhan. Kalau itu mah kebaikan ya, kebaikan ya. Ada orang ngerjain Tuhan mulu. Nah sekarang kebaikan nih. Wa idza arada ay'amala hasanatan, apabila dia ingin berbuat kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum ngerjain, faktubuha lahu hasanah, maka tulis hai malaikat satu kebaikan. Contoh, ntar malam mau tahajud boro-boro tahajud, bangun aja jam 8 subuh tinggalan juga, tapi Pak udah niat tahajud, Bapak dapat pahala tahajud tuh, untungnya tuh. Nah, kalau gitu besok saya niat aja Pak Ustadz, Allah nggak bisa dikerjain gitu. Paham maksudnya? Ya memang nggak sengaja-ngaja, nggak taunya mungkin kita kepakatan capek, boro-boro tahajud, paham nggak? Subuh aja telap. Lah bangunnya jam berapa tadi? Jam 8. Masih ada nggak tuh subuh? Ada, kata setan. Gitu. Menurut kita fikih setan ada, jam 8 masih ada waktu subuh. Ya. Lalu Pak Udin udah teriak-teriak gitu, jam 4. Kata siapa? Ya, jam 8 masih ada waktu subuh, kata setan. Ada kita pikirnya iman gue belum beli gitu. Jadi kalau ada orang ingin berbuat baik, dia belum sempat ngerjain, udah ditulis satu kebaikan. Enak tuh. Fa'in amilaha, jikalau dia kerjakan kebaikan itu, faktubuha lahu bi'amsali amsali, maka tulis itu kebaikan itu 10 kali makan berlipat ganda tuh kebaikan itu. Enak gak jadi orang mukmin? Makanya jangan sampai niat jahat, niat baik aja terus dah. Nah sekarang bedanya apa Pak? Ini ada bagus. Jadi ada 5 yang harus kita bedain. Walhasilu anal marotiba khomsun. Ya, tentang yang berbau hati itu ada 5. Al-ula al-hajis namanya. Wahwa mayulqa fil qalbi. Ada perasaan cemas, perasaan was-was, itu kadang-kadang suka ada di hati kita. Cemas, was-was. Watanyatu al-khotir. Yang kedua namanya khotir, lintasan, ide. Ini kita kan nih sering banget bikin cerpen. Tahu nggak? Lagi sholat, bikin cerpen, cerita pendek. Pernah nggak kayak gitu? Oh iya. Sebelum sholat sih nggak ada tuh cerita. Begitu sholat, habis dah semuanya. Bikin cerita pendek lagi sholat. Khotir namanya tuh. Ya, lintasan-lintasan. Emang paling sulit Pak. Jangankan Bapak, sekelas orang yang sufi saja kadang-kadang masih ada. Khotir tuh. Ada aja tuh. Dia nggak pakai diundang, datang aja. Contoh begini, Bapak kehilangan kunci sebelum sholat. Ngapa begitu sholat kebayang tuh kunci? Di mana ya gua taruh? Nggak diundang, kecuali Bapak ingetin terus kali. Ini enggak, udah 1 hari kadang. Begitu sholat Allahu Akbar. Film tuh, cerpen kunci hilang. Wah enggak. Itu setan kerjanya tuh. Ya tuh khotir namanya tuh. Lintasan-lintasan. Ya. Nah, terus yang ketiga, hadithu nafsi, cerita hati, cerita jiwa. Kayak tadi tuh. Ya, kita digoda. Dan kita jahil sama orang. Ini bedanya umat Nabi dengan umat Nabi dahulu. Kalau umat Nabi dahulu cerita kayak gitu aja udah dianggap dosa. Tapi kalau umat Nabi sebelum kejahatan dilakukan belum dianggap gitu. Itu ada dalam kitab ini, saya tunjuk kitab. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki nih. Ya. Nah ini nih. Kan kalau kita baca kitab ingat jadinya. Ini kitab ini halaman sekian gitu.
Coba kalau nggak pernah baca kitab, oh 2 sekian, hari sekian, jam sekian, itu udah hilang. Al mu'akhadzatu bihasin nafsi mimma lam ta'malhu jawarih. Sudah dianggap berdosa cerita jiwa sekalipun belum diamalkan oleh anggota badan. Ini umat Nabi dulu. Jadi kalau umat Nabi dahulu tuh, kalau mereka niat berbuat jahat sekalipun belum dilakukan sudah dianggap dosa. Kalau umat Nabi enggak, kayak tadi tuh. Kalau belum dikerjain belum dianggap sebuah dosa. Ya, jadi al mu'akhadzatu bi hadisi nafsi padahal belum nyekat, Pak. Nah itu, ya. Terus yang ke apa tadi itu? Apa namanya? Hadis nafsi. Yang keempat arabi alhamu, bimbang, bingung. Wal khamisu al azmu, rencana. Nah, kata pengarang kitab bilang begini. Wa hadhil maratibul arba'atu la yu'akhadhu biha. 4 tingkatan ini kita enggak dianggap melakukan sebuah kesalahan. Kayak tadi itu. Ada rasa cemas, perasaan was-was, ada lintasan-lintasan yang enggak baik, ada cerita jiwa, ada kebimbangan, itu enggak ada kaitan dengan dosa katanya. Nah, terus yang ada itu al-azmu. Nah, tuh. Kalau azmu huwa mu'akhadun bihi indal muhaqqiqin. Kalau menurut ahli tahqiq, kalau al-azmu tuh ya atau al-jazmu kuat ingin melakukan perbuatan jahat, itu yang kata ulama bilang dicatat tuh. Ini terangan tambahannya. Dan sekarang kita masuk hadis kedua. Ini enaknya jadi orang mukmin kalau dia rencana berbuat kebaikan belum dilakukan sudah dianggap sebuah kebaikan. Kalau dilakukan dapat berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat gitu. Yang kedua, ini tentang apa? Oh, ini sama diskusi juga nih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ahli jannah kepada penduduk surga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaquluna labaik rabbana wa sa'daik. Labaik ya Allah wa sa'daik. Ya. Redaksinya segitu ya. Nah, ada yang kurang kan? Wal khairu kulluhu fi yadaik. Labaik ya Allah. Kebaikan semua ada di tanganmu. Ini termasuk kalimat mutasyabih ini. Jangan kita gambarkan Tuhan punya 2 tangan. Kebaikan ada di tanganmu. Kebaikan ada pada kekuasaanmu gitu, ditakwil. Jangan tangan, ntar nanti gambarnya Tuhan punya tangan lagi. Ya, yang ke orang Wahabi. Wahabi itu akidahnya mujassimah, menyepertikan Allah seperti manusia. Di mana Tuhan? Tuhan di langit. Salah begitu. Bapak lihat di YouTube kadang-kadang apa? Ada anak kecil bisa menjawab pertanyaan, tapi ada pertanyaan selim. Aina Allah? Allah fi sama begitu. Di mana Allah? Dijawab sama anaknya, Allah di langit. Dari kecil udah didoktrin kayak gitu. Tuhan kan nggak bertempat. Kalau kita katakan Tuhan di langit, bukan Tuhan bertempat di langit, itu namanya takriman wa ta'ziman. Memberikan kemuliaan. Masa kita bilang gini, ya Pak, saya mah tergantung di bawah. Enak gak begitu? Pasti Bapak ngomongnya Pak. Maksudnya siapa di atas? Kenapa Bapak bilang atas? Ta'ziman namanya. Ya, saya mah gimana di samping, apalagi di samping. Pasti kita ngomongnya saya bagaimana di atas. Nah, bukan berarti Tuhan di atas, bukan. Itu namanya ta'zim. Meletakkan bahasa yang pas buat Allah begitu. Bukan Tuhan di langit, Tuhan nggak bertempat. Tuhan tidak dilalui oleh waktu, oleh jarak. Ngerti nggak? Nggak ada. Jadi pengertiannya, kebaikan ada pada kekuasaanmu. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian senang? Ini orang-orang
Yang udah di surga ditanya, seneng gak? Atau gitu. Fayaquluna wa ma lana la narda ya Rabbana ya Rabb. Bagaimana kami gak seneng? Kata gitu. Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sungguh kau telah berikan kepada kami sesuatu yang kau tidak berikan kepada makhluk. Maksud di sini makhluk apa? Manusia. Manusia sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau bisa juga makhluk secara umum. Artinya bagaimana kami enggak senang? Kau telah berikan kepada kami sesuatu yang kau tidak berikan kepada makhluk selain kami, selain manusia. Gitu. Fayaqulu ala uqtikum afdalan min dalik. Maka Allah berfirman, maukah kamu aku berikan sesuatu yang lebih utama dari itu? Fayaquluna ya Rabbana. Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabbana, ya Tuhan kami, wa ayu syai'in afdala min dzalik. Apa tuh yang lebih afdal dari itu padahal kami sudah dapat nikmat di surga? Fayaqulu, maka Allah katakan, oh hillu alaikum ridwani, aku halalkan keridhoanku. Wah, luar biasa udah. Kalau Allah sudah ridho, Pak, Masya Allah. Makanya kan kita kalau doa tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa, minta ridho dulu baru surga. Karena bapak nih, ada orang atau adik kita masih kecil tuh, kita punya makanan. Bang, bagi dong, nih makan. Kira-kira tuh yang makan enak? Karena kita karya tuh, paham gak? Yang makan gue orang enak. Yang makan itu namanya, kalau bahasa Depoknya apa? Hah? Makan, habisin. Bu, apa namanya bu kalau gitu? Nganggulin ya gitu. Ya kalau dari itu kayak apa tahu dah. Makanya kita mintanya apa? Allahumma inna nas'aluka wa, walaupun itu doa jarang kita baca, setidaknya luar biasa kalau Allah sudah itu. Aku halalkan, aku ridho sama kalian. Ya ampun. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak akan murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Enggak tahu sampai kapan. Itu nikmat Allah yang paling keren. Ketika Allah ridho dan Allah tidak akan murka lagi kepada penduduk surga. Tapi ada ulama mengatakan tidak ada nikmat yang paling hebat di surga kecuali kita melihat Zatullah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah bisa dilihat di mana? Di surga. Gitu. Itu nikmat yang paling besar. Dikumpulkan semua nikmat surga, nggak ada APP-nya dengan nikmat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Gak bedanya Pak, umpama ada orang nih dari kecil nggak pernah ngeliat orang tuanya. Tiba-tiba ketemu, kiranya kayak apa coba tuh anak? Ya kan? Dia begitu, orang tuanya udah meninggal, nggak pernah ngelihat orang tuanya. Terus tiba-tiba diperlihatkan orang tuanya kayak apa kira? Ini kita pencipta kita lihat. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan nikmat yang paling hebat itu di surga adalah nikmat bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat? Bisa. Di surga bukan di dunia. Kalau kita madu, ampun dah. Nggak bisa. Kita ini ada di alamul mulki namanya. Ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Repot. Jibril aja nggak sanggup ke alam lahut. Contoh, waktu Nabi Mi'raj kan didampingin sama Jibril dan Mikail. Dia cuma ada di alam malakut jabarut. Begitu alam lahut nggak kuat. Kalau dipaksa, Jibril kebakar itu. Tapi Rasul sampai ke alam lahut, alam asal tuh. Berjumpa dengan Allah. Cuma jangan kita tanya bagaimana cara berjumpa. Cuma Nabi yang paham saat itu. Makanya manusia itu mulia. Maka ditanya, mulia mana manusia dengan malaikat? Tergantung. Kalau manusia menggunakan panca inderanya dan hatinya, dia akan lebih hebat dari malaikat. Contoh Rasulullah. Tapi kalau manusia nggak bisa menggunakan panca indera dan hatinya, dia lebih hina dari binatang. Bener nggak? Ini kayak gini nih. Ya. Ini bisa, ini manusia bisa lebih hebat dari yang lain begitu. Tapi tergantung. Kalau dia bisa menggunakan panca indera dan hatinya, dia lebih mulia dari malaikat. Ini kita jangankan di alam. Makanya kan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dengan sadar dia nyembelih anaknya. Karena dia ngelihat alam malakut. Paham nggak? Diperlihatkan oleh Allah.
Ya dibuka rahasia Allah. Makanya tenang aja, dimotong aja. Udah masuk. Kan ada dalam surah. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim alam malakut. Nah kita ini alam mulki namanya nih. Alam ini mulki bukan. Kita ini alam mulki namanya, alam nyata nih sekarang. Nanti naik lagi alam malakut. Naik lagi alam jabarut. Naik lagi alam lahut. Nggak paham deh ini kalau dijelasin. Paham dah. Ya masih banyak ilmu yang harus kita kuasai. Ya. Dah. Ini hadis yang kedua, keren ini. Nanti Allah berikan kepada penduduk surga keridhaan sehingga Allah tidak marah lagi selamanya. Tapi ada satu pendapat, nikmat yang paling besar apa? Nikmat ketika kita berjumpa dan melihat Allah Subhanahu gimana? Di surga, bukan di... Ya, baik demikian.